Bicara dari hati ke hati. Tamara. Tamara mendengar ada suara yang memanggil namanya. Suara perempuan. Namun seperti tidak asing di telinganya. Tamara mencari sumber suara itu di kamar kosnya. Dan betapa terkejutnya ia mendapati siapa yang berada di sana. Tepatnya sedang duduk di atas kursi meja kerjanya. Kalista. Kalista yang terlihat baik-baik saja. Dalam artian tidak nampak sedih seperti dulu. Kalista, ucap Tamara yang terkejut akan kehadirannya. Setelah sekian lama, kurang lebih 3 tahun telah berlalu. Tamara, ucapnya lembut lalu mendekati Tamara dan duduk di sampingnya pada ranjang. Tamara. Ia memeluk Tamara singkat. Bagaimana kau bisa datang lagi? Ujar Tamara tanpa menutupi keterkejutannya. Kalista menanggapinya dengan tertawa kecil. Aku kangen, ucapnya manis. Lalu ia membelai rambut panjang Tamara. Tamara, sekarang aku sudah di tempat yang lebih baik. Aku tahu ini semua berkat doamu, orang yang sangat baik hatinya. Jadi bisa mengantarkanku ke sana. Tapi aku hanya rindu dan ingin tahu kabarmu. Bisa begitu ya? Ujar Tamara sambil terkekeh. Hei sayang, ini hanya mimpi. Aku hanya bisa menemuimu dalam mimpimu. Tidak bisa lagi menemuimu langsung. Apalagi, bukannya sekarang kau ada yang menjaga. Ucapnya, pasti yang dimaksud adalah Nyai Ambar. Tamara, aku senang melihatmu baik-baik saja, juga bahagia dengan dia. Aku senang karena dia begitu mencintaimu, tidak seperti terhadapku. Ujar Kalista lagi, pasti yang dimaksud adalah Ray. Ya, dia sangat baik. Rasanya aku sudah menetapkan hatiku padanya, ujar Tamara jujur. Maaf Kalista, walaupun kita teman, tapi aku tidak bisa menyalahkan apa yang dia lakukan padamu. Bukan karena dia kekasihku, tapi memang karena yang ia lakukan tidak sepenuhnya salah. Aku termasuk orang yang mendukung pembunuhan untuk membela diri. Pada kasus ini, dia marah karena kamu hampir membunuh ibunya. Bayangkan, padahal aku hanya berniat, dan belum terjadi apa-apa sedikit pun pada ibunya. Namun ia sudah semarah itu, ucap Kalista lirih. Tapi aku benar-benar menyesal walaupun itu baru hanya sekedar niat. Dan aku akui, aku memang sangat jahat, Tamara, tutur Kalista dengan wajah sendu. Namun juga ada kedamaian yang Tamara temukan pada wajah Kalista. Mungkin karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, mengakui kesalahannya di masa lalu dan merelakan takdirnya. Boleh aku memelukmu? Tanya Kalista. Tentu saja boleh, bukankah tadi kau juga sudah sempat memelukku? Ucap Tamara sambil merentangkan tangan dan menyambut Kalista yang bergerak ke dalam pelukannya. Aku turut bahagia untukmu, Tamara, ucapnya lirih. Ia lalu membenarkan letak rambut Tamara ke belakang telinganya. Jaga dirimu baik-baik ya, Tamara. Aku harus pulang, ucap Kalista lalu perlahan dia menghilang. Perasaan Tamara jadi tak menentu. Ia merasa senang seperti habis dikunjungi teman lama. Ya, temannya yang tidak terlihat. Jika dahulu biasanya Tamara langsung terbangun setelah bermimpi tentang Kalista, tapi tidak saat ini. Ia tetap nyenyak sampai pagi. Sepertinya Kalista benar-benar sudah dalam damai. Saat ini Tamara sudah sampai di kantornya. Ia mendapati Ray sudah duduk di kursinya dan sepertinya sudah ada proyek yang sedang ia kerjakan. Ia asik berkutat dengan PC-nya. Pagi Ray. Tamara menutup mata Ray dengan kedua tangannya dari belakang. Ray tertawa sambil perlahan melepaskan tangan Tamara. Pagi sayang, kok udah happy banget sih pagi-pagi, padahal belum tanggal gajian, goda Ray. Seperti biasa, ia selalu membuat Tamara tertawa. Sebenarnya, Tamara sudah tidak sabar ingin menceritakan tentang mimpinya semalam yang didatangi sosok Kalista. Tapi ia pikir mereka harus bekerja terlebih dahulu, ditambah ia takut merusak mood Ray pagi ini. Karena bagaimanapun, Ray punya kenangan buruk dengan Kalista. Akhirnya mereka menjalani hari ini dengan normal, bekerja, makan siang, seperti biasa, lalu lanjut kerja lagi. Dan tibalah waktunya pulang. Tamara merasa inilah waktu yang tepat untuk berbicara dengan Ray perihal mimpinya itu. Tamara pun mengajak Ray makan malam bersama dengannya dahulu seperti biasa. Ray, Tamara mengawali. Saut Ray yang masih sedang mengunyah. Mau cerita, tapi takut kamu marah. Kalau nggak cerita, aku lebih marah. Lagian memang aku pernah marah, ucap Ray. Tamara menggeleng. Semalam aku mimpi, Ray, ujar Tamara. Ia melihat Ray masih diam, namun mendengarkannya. Aku mimpi ditemui Kalista. Dia lagi? Tanya Ray langsung sinis. Ray, sudahlah. Jangan buat bencimu berlarut-larut, toh dendammu sudah terbayarkan kan? Ujar Tamara lembut seraya menggenggam tangan Ray. Dia sudah tenang sekarang di tempat yang seharusnya. Dia cuma bilang turut bahagia karena melihatku bahagia denganmu. Hanya itu Ray, ucap Tamara menceritakan mimpinya itu agar Ray tidak salah paham.
Tam, aku takut banget kehilangan kamu, ucap Ray. It will never be happen, Ray. Sampai maut yang memisahkan kita. Bukankah begitu? Ujar Tamara tak kalah lirihnya. Ia juga sudah sangat nyaman dan begitu mencintai Ray. Rasanya juga ia takkan sanggup kehilangan Ray. Ia berharap mereka akan bertahan sampai ke jenjang yang lebih serius sebenarnya. Namun ia tidak mau menuntut Ray terlalu banyak. Biarkanlah semua berjalan apa adanya, pikirnya. Aku takut dia menghasutmu untuk benci aku, kata Ray akhirnya, mengungkapkan kecemasan yang selama ini dia rasakan. Sudah enggak, Ray. Dia sudah sadar kalau itu sepenuhnya adalah kesalahannya. Aku juga sudah kasih dia penjelasan bahwa kamu tidak salah dan kamu memang berhak melakukan itu. Dia hanya cukup melihatku bahagia, katanya. Jelas Tamara. Jangan-jangan dia suka sama kamu, Tam. Makanya takut aku nyakitin kamu. Gerutu Ray. Tamara menggeleng seraya tersenyum. Ya, karena dia temanku, Ray. Semasa hidupnya, mungkin kamu tahu sendiri bahwa nyaris tidak ada yang bersedia jadi temannya. Padahal di sisi lain, ia seperti itu karena tertekan dengan ibunya. Kasihan dia, ucap Tamara lirih. Bagaimanapun ada rasa kasihan pada Kalista, karena segala yang ia lakukan sebenarnya hanya ia lakukan demi ibunya, dan juga atas dasar tuntutan dan paksaan ibunya. Apa kabar ibunya kini? Tamara tidak mau tahu dan tidak peduli. Aku takut kamu benci aku, Tam, ujar Ray dan tiba-tiba saja ada yang menetes dari matanya. Iya, Ray menangis. Ia tak sanggup membayangkan kalau Tamara membencinya apalagi sampai meninggalkannya. Sayang, kalau aku benci kamu, aku sudah gak ada di sini masih sama kamu. I still love you, till forever. Trust me, ucap Tamara. Lalu ia berdiri mendekati Ray yang masih terduduk dan memeluknya. Aku janji gak akan pernah kemana-mana, Ray. Aku selalu ada di hati kamu, ucap Tamara. Ray pun terlihat salah tingkah dan buru-buru menghapus air matanya. Aku bukan orang baik, Tam. Sementara kamu berhati malaikat, selalu menolong siapapun tanpa pandang bulu. Aku kadang merasa sama sekali tak pantas untuk kamu, tutur Ray. Tamara menggeleng keras. Aku juga tidak sebaik yang kamu pikirkan, Ray. Aku cuma manusia biasa yang masih punya dosa, masih punya rasa benci, masih suka punya prasangka buruk. Aku bukan apa-apa, sayang. Aku hanya terus berusaha berbuat baik, berharap akan ada kebaikan juga yang datang padaku suatu saat nanti. Bukankah begitu? Ujar Tamara. I'm just a killer, a murderer, bisik Ray sangat lirih, takut jika ada orang lain yang mendengar. Lagi-lagi Tamara menggeleng keras. Setiap manusia pasti punya kesalahan, Ray, dan ada aib yang tidak perlu orang lain tahu. Hanya kebetulan saja aku mengetahuinya. Namun percayalah, selain Tuhan hanya kita berdua yang tahu tentang hal ini, ucap Tamara. Ray pun akhirnya bangkit dari duduknya dan menarik Tamara dalam peluknya. Makasih Tamara, makasih untuk masih ada untuk aku yang seperti ini. Semoga selamanya, bisik Ray. Didekapnya Tamara dengan sangat erat. Tamara pun membalas pelukan Ray itu. Baru kali ini, Ray mengungkapkan rasa takutnya selama ini. Ia tak pernah menceritakan pada Tamara sebelumnya, rasa salah yang masih kerap menghantuinya. Rasa sesal karena kalah dengan emosinya sampai ia berbuat sesuatu yang sangat buruk dengan menghabisi nyawa seseorang. Dan ia merasa dirinya tak pantas untuk orang sebaik Tamara. Aku harap juga kita selamanya, Ray. Aku sudah terlalu mencintaimu, ucap Tamara.